Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Pembelajaran 1, mari belajar Al-Qur'an surat At-Tin pada halaman 1 sampai halaman 12. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat diturunkan Allah kepada para rasulnya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat nanti. Nah, sebelum kita membaca surat At-Tin, di sini ada beberapa langkah-langkah cara belajar membaca Al-Quran yang mudah. Nah, di sini ada harokat ya, ada harokat fathah. Fathah itu di atas, tanda seret di atas, lalu kasroh di bawah, dhamah di atas, sukun ini sukun atau huruf mati, nah seperti ini, dan tasydid pada huruf Al-Quran. Contoh bertasydid. Nah, ketika ada huruf bertasydid ini, maka dibaca double. Contohnya, adda. Nah, ini bacanya adda. Bacalah dari sebelah kanan dengan suara yang jelas, bukan hanya dalam hati. Huruf yang tidak berharakat atau bertanda baris tidak dibaca. Contoh, nah bertanda baris ini seperti ini ya. Wattin. Nah, huruf seret ini, huruf tegak ini tidak dibaca. Bunyinya langsung wawu bertemu dengan huruf ta. Wattin. Nah, seperti itu ya. Ada dua huruf yang dilewati, yaitu huruf alif dan lam. Nah, ini yang dilewati ini ya, karena ini tidak berharokat. Perhatikan perubahan syakal dan huruf-hurufnya. Apa sih syakal? Nah, syakal itu tanda baca ya, seperti yang sudah kalian pahami sebelumnya. Cermati ibu atau bapak guru ketika membaca dan melafalkan ayat Al-Quran. Langsung saja kita bahas surat At-Tin. Nah, ini mari kita baca bersama-sama teman-teman. Yaitu sebelum kita memulai membaca, kita membacakan ta'awud dan bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sini wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Di sini ada penggalan lafadz. Lafadz tsumma wa radadnahu. Nah, ini dipenggal. Ini dipenggal karena agar kalian dapat melihat lebih jelas ada beberapa huruf ya. Saya akan langsung pada halaman 3.
Nah, di sini ada beberapa huruf. Huruf itu dapat disambung, teman-teman. Ada huruf ya. Nah, huruf ya itu bisa disambung di awal, jadinya seperti itu, di tengah, dan di akhir. Ada juga loh, teman-teman, huruf yang tidak bisa disambung di tengah. Apa? Ada yang tahu? Ya, yaitu huruf ro, wawu, dal, zal, za. Nah, itu tidak bisa disambung di tengah ya. Nah, setelah itu ayo menghafal Al-Qur'an surat At-Tin. Nah, di sini kalian mendapat tugas untuk menghafal. Bagaimana sih Kak cara menghafal? Kalian bisa membaca ayat pertama sampai ayat ketiga berulang-ulang. Nah, ketika sudah hafal, kalian lanjut ke ayat keempat dan kelima. Keenam dan ketujuh. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, kalian harus bertahap ya. Surat yang pertama kalian baca, kalian hafalkan. Setelah itu surat kedua kalian hafalkan. Setelah itu surat ketiga kalian hafalkan. Setelah ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga kalian hafal, kalian setorkan atau kalian menghafal tiga-tiganya secara langsung. Nah, seperti itu. Sebenarnya untuk metode menghafal ini setiap orang menurut saya berbeda-beda ya. Ada yang mahir sekali dalam menghafal. Satu kali atau beberapa kali membaca sudah hafal. Nah, ini tergantung kalian masing-masing ya untuk menghafalnya. Setelah itu menulis surat At-Tin. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran atau menerapkan bagaimana cara menulis huruf Arab. Nah, saya akan menulis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menulis surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Waturisini. Wawu. Nah, seperti ini. Bawahnya juga dal. Nah, seperti ini ya caranya teman-teman. Ini ada pada halaman 5. Setelah itu kalian bisa memberi harokat. Seperti ini contohnya. Fathah, dhammah, sukun, kasroh, sukun, kasroh, sukun, fathah. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa membuatnya? Bisa ya. Nah, silahkan kalian untuk berlatih. Nah, setelah kalian melihat video saya tadi, saya harapkan kalian juga dapat menulis ya, menulis huruf Arab dengan baik, huruf Arab dengan baik ya. Lalu di sini ada kandungan makna dalam surat At-Tin. Ayat pertama itu demi buah tin dan buah zaitun. Untuk bismillahnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua dan demi gunung Sinai. Yang ayat ketiga, dan demi negeri yang aman ini, ayat keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat kelima, kemudian kami mengembalikannya ke tingkah yang serendah-rendahnya. Yang keenam, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka baginya pahala yang tidak putus-putusnya. Ayat ketujuh, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Ayat ke-8, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Nah, itu adalah makna atau arti dari surat At-Tin.
Mengapa dinamakan surat At-Tin? Nah, surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surah At-Tin adalah surat ke-95 dari Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Nah, ketika turun di Mekah itu dinamakan surat Makkiyah. Amati gambar berikut. Nah, ini ada gambar buah tin dan juga buah zaitun ya. Kandungan surat At-Tin. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada 8 ayat ya. Masing-masing ayat itu memiliki kandungan arti. Nah, ayat yang pertama, tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, dan lain sebagainya. Sedangkan zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat kedua, Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai itu terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Selanjutnya, ayat yang ketiga, di sini kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim. Nah, lalu ada contoh kelebihan manusia dari makhluk lain, sikap dan perilaku penjelasannya. Manusia bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, tetangga, dan orang yang mengajari kita, orang yang lebih tua dari kita. Berpakaian menutup aurat. Makan dan minum, mengonsumsi makanan yang halal, bergizi, serta kalau bisa kita harus menggunakan tangan kanan ya ketika minum dan makan. Bergaul sesama teman, bersilaturahim, menggunakan anggota tubuh. Nah, menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan agama. Ayat ke-6, orang-orang yang tidak pernah hina adalah orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Nah, contoh amal soleh itu ada banyak sekali sebenarnya teman-teman. Namun di sini sudah disebutkan 3, beribadah kepada Tuhan, gemar bersedekah, ikhlas menolong. Lalu ada kandungan ayat ke-7 dan ke-8 ya. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Ayat ke-8, Allah adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan mengatur segala urusan. Rangkuman, setelah kita mempelajari tadi, di sini ada rangkuman apa saja yang telah kita pelajari. Yang pertama, surat At-Tin itu surat urutan ke-95 dalam Al-Quran. Surat ini adalah surat Makkiyah yang terdiri dari 8 ayat. Allah melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan Zaitun.
Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Negeri yang aman adalah Mekah Al-Mukarramah. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Yang kelima, Allah memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh. Manusia menjadi mulia di sisi Allah bila beriman kepada Allah dan beramal soleh. Walaupun Allah telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada yang mendustakannya. Allah Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Seperti itu ya. Lalu di sini, ayo berlatih. Nah, silakan kalian berlatih untuk membaca surat Atin. Pada video ini yang awal tadi, saya juga sudah mempraktekkan untuk cara membaca surat Atin ya, surat ini. Lalu kalian menghafal. Setelah kalian membaca, kalian harus menghafal ya. Setelah kalian menghafal, kalian setorkan atau kalian tunjukkan kepada bapak atau ibu guru. Nah, seperti itu. Lalu menulis, salin penggalan ayat berikut ini ke dalam kolom yang tersedia. Nah, untuk ini saya juga akan ikut menerapkan atau memberi contoh secara langsung cara penulisan ya. Itu pada halaman 11. Nah, ini kita mendapat tugas untuk menyalinnya ya. Misalnya wattini wazzaitun, kita akan menyalin wattini wazzaitun. Maaf ya. Nah, seperti ini. Thumma radadnahu. Thumma radadnahu. Nah, lalu falahum ajrun. Nah, seperti ini ya. Maaf ketika tulisannya Kak Wafik sedikit kurang bagus. Mungkin tulisan kalian bisa lebih bagus daripada Kak Wafik ya. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalian bisa mencobanya sendiri. Untuk pada halaman 12 yang paling atas, tugas kelompok itu dikerjakan nggak sih teman-teman? Nah, kalian bisa tulis di komentar. Nantinya ketika dikerjakan, saya juga akan mengerjakannya. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaiki. Kita sama-sama belajar. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.